Halo semuanya, balik lagi di channel Todopedia. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas saham dari PT Sumber Alvaria Trijaya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Alfamart. Kode sahamnya AMRT. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas gimana kinerjanya Alfamart selama beberapa tahun terakhir, gimana prospek, gimana potensi dia buat kedepannya, dan berapa harga wajarnya saham Alfamart kalau misalnya kita mau beli buat investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Karena masih banyak banget konten-konten yang masih bakalan gue bawain ke depannya. Oke yuk, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita bahas dulu bisnis modelnya AMRT. AMRT ini kita semua udah tahu lah ya, dia bisnis gerai minimarket yang jual produk-produk konsumsi sehari-hari. Selain minimarket, AMRT ini juga punya produk dan layanan digital kayak pembayaran online, uang elektronik, beli tiket online, sampai layanan transfer dana. AMRT ini juga punya beberapa anak usaha, ada Alfamidi, kode sahamnya MIDI, terus Dan Plus Dan, terus ada Alfamart Retail Asia atau Alfamart Singapura, ada Aksesmu, dan Global Loyalty Indonesia. Saham AMRT ini 5 tahun terakhir udah naik hampir 5 kali lipat dengan rata-rata return itu sampai 37% per tahun belum termasuk dividen. Ini return yang bagus banget, tapi perlu kita ingat ya kalau masa lalu itu nggak menjamin masa depan. Dan saham AMRT ini juga udah naik tinggi banget, jadi tetap aja harus waspada. Harganya yang udah naik tinggi ini ngebuat valuasi price to earning-nya ada di 39 kali sama price to book value-nya ini ada di 10 kali. Dan ini valuasi yang mahal banget. Jadi kalian harus hati-hati sama saham AMRT. Nah, nanti di akhir video kita bakal hitung berapa harga wajarnya AMRT itu berdasarkan berapa tingkat pertumbuhannya AMRT di masa depan. Sekarang kita lihat ya pertumbuhan revenue sama profitnya AMRT. Revenue-nya AMRT dari tahun 2013 ini tumbuhnya bener-bener konsisten banget dari 34 triliun di tahun 2013. Dia naik terus tiap tahun, sekarang udah jadi 96 triliun. Dengan rata-rata growth itu 12% per tahun. Gross profitnya juga tumbuh konsisten banget dari 6 triliun di tahun 2013 jadi 20 triliun di tahun 2022. Kalian perhatiin ya, di tahun 2020 di kala pandemi Covid, di kala perusahaan retail lain laba sama revenue-nya turun drastis, tapi AMRT ini revenue sama gross profitnya malah tetap tumbuh. Bisa dibilang AMRT ini perusahaan retail yang cukup defensif ya, karena dia ngejual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Terus untuk net profitnya juga tumbuh dari 539 miliar di tahun 2013 jadi 2,8 triliun di tahun 2022. Tapi untuk net profit sempat trennya turun dari tahun 2013 sampai tahun 2017, tapi semenjak itu langsung tumbuh kenceng banget dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi AMRT ini selama beberapa tahun terakhir punya growth yang bagus dari revenue sama profitnya. Next, untuk profitability, return on equity-nya termasuk bagus, bisa dijaga di belasan persen sampai paling tinggi itu 27%, meskipun sempat anjlok ke 5% doang di tahun 2017. Bagusnya return on equity-nya ngalamin peningkatan yang pesat banget dari 4 tahun belakangan ini. Artinya kemampuan AMRT untuk cetak profit itu makin lama makin bagus. Sedangkan untuk efisiensi dari segi profit margin, ini net profit marginnya di kisaran 1-2%an doang. Ini kecil banget ya, artinya bisnisnya AMRT ini termasuk bisnis yang boros banget dan pengeluarannya banyak banget. Ini kurang bagus dan punya resiko yang cukup tinggi untuk sewaktu-waktu dia bisa cetak kerugian. Terus untuk rasio utang dari debt to equity ratio, ini trennya turun terus ya dari beberapa tahun terakhir. Dari yang bisa sampai di atas 100%, di tahun 2022 ini sekarang cuma 14%. Ini tren yang bagus banget ya, artinya utangnya AMRT makin lama makin sedikit, dan ini artinya mereka punya lebih banyak kebebasan untuk pakai uang yang mereka punya untuk ekspansi bisnis. Sedangkan untuk kemampuan dia bayar utang jangka pendek, ini current ratio-nya ada di sekitaran 80-110%. Bagusnya current ratio itu konsisten ya di atas 100%, karena itu artinya dia punya aset lancar yang lebih banyak daripada utang jangka pendeknya. Jadi kalau menurut gua di antara 80-110% current ratio ini masih kurang bagus buat AMRT. Next, dari segi cash flow, AMRT ini cukup bagus ya dengan cash from operations-nya yang masih terus tumbuh dari beberapa tahun terakhir. Yang artinya AMRT ini bukan cuma bisnis yang cetak laba bersih, tapi dia bisa cetak uang cash juga. Terus free cash flow-nya juga positif, ini bagus ya, sempat naik drastis di tahun 2018, tapi abis itu dia stagnan di sekitaran 4-5 triliun. Tapi nggak apa-apa, selama free cash flow-nya masih positif, artinya AMRT ini masih terus cetak uang cash yang nantinya bisa dipakai untuk diputar lagi di bisnisnya untuk ekspansi, atau dibagiin ke investor dalam bentuk dividen atau buyback saham.
Bicara soal dividen, AMRT ini juga rutin bagi dividen selama beberapa tahun terakhir. Tapi dividen yieldnya kecil ya, cuma 0, sampai 2%-an. Jadi kalau mau invest di saham AMRT, ini ada bagusnya kita lebih fokus cari keuntungan dari sisi capital gain. Overall kinerjanya Alfamart bagus dan masih punya potensi buat terus tumbuh ke depannya. Tapi pertanyaannya sekarang, berapa harga yang wajar yang harus kita bayar buat beli saham AMRT? Jadi langsung aja ya kita hitung harga wajarnya. Nah, kita bakal hitung harga wajarnya itu pakai discounted cash flow, dimana kita bakal cari tahu berapa uang free cash flow yang bakalan dihasilin AMRT di masa depan. Kita nggak tahu berapa free cash flow-nya AMRT di masa depan, jadi kita proyeksiin aja free cash flow ke depannya itu pakai asumsi pertumbuhan. AMRT punya pertumbuhan yang bagus banget beberapa tahun terakhir, tapi dengan AMRT ini udah tumbuh jadi company yang besar, revenue-nya juga udah gede banget, ada kemungkinan growth-nya bakalan melambat. Jadi kita bakal pakai asumsi growth yang lebih kecil ya dari beberapa tahun terakhir. Kita asumsiin aja growth-nya itu di sekitaran ya 4, 8, sampai 12%-an growth per tahun untuk masing-masing skenario low, middle, sama high case. Next, untuk price to free cash flow di tahun ke-10, AMRT per video ini dibuat ada di price to free cash flow 22 kali. Tapi dengan growth-nya yang kemungkinan melambat ke depannya, price to free cash flow juga kemungkinan akan turun ngikutin tingkat growth. Kita asumsikan aja price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di ya sekitaran 15 kali, menurut gua ini cukup realistis. Terakhir, untuk desired return atau return yang kita mau dari AMRT, kita mau return 14% per tahun dari saham AMRT supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG yang ada di kisaran 10-11% per tahun. Oke, sekarang kita lihat harga wajarnya. Untuk low case ada di 1397, middle case di 1918, sama high case ada di 2654. Jadi harganya AMRT sekarang nih per video ini dibuat tanggal 8 April 2023 itu ada di 2700. Ini udah terlalu mahal ya untuk buy buat tujuan investasi. Jadi walaupun kinerjanya AMRT ini bagus, tapi untuk sekarang ini saham AMRT lagi nggak bagus buat dibeli untuk investasi jangka panjang. Kalau menurut gua ada bagusnya tunggu sampai dia koreksi ke sekitaran harga wajar di middle case di 1900-an. Atau mungkin agak ke bawah dikit di 1600 sampai 1800-an itu lebih bagus. Kenapa? Karena perkiraan gua growth untuk skenario middle case di sekitaran 8% per tahun ini growth yang cukup realistis dan bisa dicapai sama AMRT buat kedepannya. Jadi beli saham AMRT atau enggak buat tujuan investasi jangka panjang? Kalau di harga sekarang jawabannya enggak. Oke, itu dia ya saham AMRT. Kalau misalnya kalian punya opini lain soal saham AMRT, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi insight buat gua ataupun buat viewers lain. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Karena masih banyak banget konten-konten saham yang masih bakalan gue bawain. Disclaimer ya, ini bukan perintah jual beli, tapi ini cuma analisa gue pribadi aja. Keputusan balik lagi ke tangan masing-masing 100% dan gue nggak bertanggung jawab atas bentuk kerugian apapun. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.